Tema kita bulan Maret ini adalah tentang the mustard seed, yaitu biji sesawi. Dari Markus pasal keempat, 31 dan 32. Hal kerajaan Allah seperti seumpama biji sesawi. Ketika saya pergi ke Israel, biji sesawi itu kecil sekali. Seperti sebutir pasir aja. Dan harus ditaburkan di tanah. Di tanah itu menggambarkan tentang hidup kita. Biji itu paling kecil, katakan paling kecil. Paling tidak berarti, paling insignifikan dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi ketika dia ditaburkan, sebelumnya belum ditaburkan, dilepaskan, dia tumbuh menjadi lebih besar dari sayuran yang lain. Dan memang agak besar gitu, ya. Sesawi itu bukan sawi seperti yang ada di pasar itu, saudara ya. Jadi ada kayunya, cabang-cabangnya kayak kayu. Dan bahkan burung-burung bisa rest di situ. Saya percaya ini tentang kedewasaan. Kita menerima dalam surat Petrus sekarang benih ilahi. Kalau orang dilahirkan kembali, dia itu dilahirkan dari benih ilahi. Firman Tuhan itu hidup. Kenapa kecil? Kenapa Tuhan tidak bicara kalau harus punya iman sebesar gunung? Bahkan dalam Markus 11 dikatakan bisa memindahkan, kalau tidak bimbang. Dia bisa memindahkan gunung, saudara. Ada satu kesaksian menarik dari seorang teman saya, yaitu pendeta Rufinus Kadang, di Serui, saudara. Ketika saya ke sana, saya dapat kesaksian yang sangat indah. Gedung gereja GBI yang ada di situ, itu ada di samping bandara, tidak terlalu jauh. Dan bandara kan dilebarkan, dibesarkan, dan dia diperintahkan untuk pindah. Dia mengajak jemaat untuk apa? Dia bilang memang kita kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. Dan mereka berdoa supaya bukan mereka yang pindah, tapi bandaranya yang pindah, saudaraku. Mereka kutip Markus pasal 11. Dan luar biasa gedung gereja memang bagus, besar, saudara. Tapi memang benar-benar jangan main-main dengan orang Kristen yang berdoa. The praying Christian. Bandaranya yang pindah, saudara. Luar biasa, saudaraku. Luar biasa sekali. Tapi ini gambaran di mana benar-benar faith itu kekuatan yang luar biasa. Tidak penting besarnya. Yang penting itu hidup. Saudara, gunung itu boleh besar, tapi kan tidak hidup. Biji sesawi kecil, tapi ada kehidupan di dalamnya. Dan kehidupan itu siapa? Roh Kudus di dalam kita. Christ in us. Firman Tuhan berkata, Christ in you is the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Karena itu saudaraku harus ditaburkan di tanah. Jadi kalau cuma di dalam gedung gereja, apa-apa cuma di situ. Dan kita tidak, yaitu menunjukkan kuasa Tuhan. Kita tidak engage dengan dunia ini, nothing happen. Tapi firman Allah berkata akan bertumbuh besar. Ketika persekutuan doa di rumah itu kecil sekali kan. Ya cuma saya mulai dengan 2 orang saja yang mau saya layani, yaitu istri saya dan ibu mertua saya. Tapi hari ini saudaraku, ketika saya pindah ke Bali diperintahkan Tuhan, obedience is the key. Maka hari ini dengan anugerah Tuhan 425 jemaat di 425 kota, saudara ya. Dan tahun ini kalau Tuhan izinkan tambah 75 500. Kalau Tuhan izinkan 2 kali lipat jadi 1000. Dan Tuhan masih bilang masih terlalu kecil. We serve a great God. We serve a big Messiah. Tuhan memberkati kita semua. Jangan pandang dirimu kecil. Yang penting ada kehidupan di dalamnya. Christ in you, the hope of glory. God bless you, warga kerajaan. Amin. Amin, amin. Shalom. Shalom. Berapa banyak saudara bersuka cita, lambaikan tangan, berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri lebih dahulu. Coba berikan salam minimal 5 orang, katakan selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur Tuhan
buat hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami boleh ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tapi kalau kami boleh ada semua karena kasih karunia-Mu, semua karena cinta-Mu bagi setiap kami. Kami boleh datang ke hadirat-Mu. Satu yang menjadi kerinduan hati kami. Kami mau memuji Engkau. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Sebab nama-Mu dahsyat. Nama-Mu ajaib. Nama-Mu kudus. Nama-Mu luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini. Tak lupa kami memberkati bangsa kami memberkati Indonesia. Shalom atas Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dianugerahkan kasih karunia-Mu terus melimpah atas bangsa kami. Berkati para pemimpin kami, mulai presiden, wakil presiden sampai pemerintahan yang ada di daerah. Kiranya roh yang takut akan Tuhan menyertai mereka. Berkati juga Tuhan aparat sipil yang ada. Berkati juga TNI Polri, mereka yang berjaga-jaga atas bangsa kami. Kau juga yang menyertai, memberkati mereka. Berkati juga kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kota Bondowoso Tuhan lawat dengan kasih-Mu. Bahkan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkat-Mu Tuhan atas gereja-Mu. Berkati gembala senior kami Bapak Pendeta Timotius Arifin. Berkati para penatua yang ada. Berkati gembala rayon, gembala sidang yang ada di tempat ini. Bahkan setiap para pekerja, setiap para pelayan Tuhan. Setiap jemaat-Mu semua Tuhan. Biar kami boleh mengalami Tuhan. Kami boleh mengalami lawatan Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapak, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya namanya syukur, namanya syukur. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Ya namanya syukur, namanya syukur. Sungguh besar setiap-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh baik Tuhan. Sungguh besar setiap-Mu, nyata bagiku. Sepanjang hidupku, darah-Mu telah melayakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
bersyukur Tuhan. Ya lama-lama ya syikira lama-lama ya syikira lama-lama. Ya rapata syikira lama-lama ya syikira. Ya lama-lama ya syikira lama-lama ya syikira lama-lama ya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Tuhanku Allah yang disembah. Ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku
hormat dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Kami tidak akan pernah ragu akan Engkau Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus kau Raja. Yesus kau Raja dalam hidup. Kau percaya selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yes. Katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Yes, haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah-langkahku. Yesus Tuhan, Yesus kau Raja dalam hidup. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes. Katakan, Yesus kau Raja dalam hidup. Berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kau Raja, amin. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau. Tepuk tangan bagi Dia dong. Haleluya. Kuasa-Mu tercurah bagiku Senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya kita akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku.
janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Haleluya. Katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, amin. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, maju keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat. Sama-sama katakan. Berjalan bersamamu, takkan ku gentar, amin. Tak akan ku gentar, sebab tanganmu menopangku. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, maju keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, maju keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. 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 Coba berikan tos kanan kiri, katakan Yesus jaminan hidupmu. Jangan pernah takut, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau kekuatan bagi kami. Terima kasih. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sumber kekuatan bagi setiap kami. Sama-sama katakan, kekuatan di hidupku kami dapat di dalam Engkau Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun kami hidup hanya karena firman Tuhan. Apa kata Tuhan dalam hidup kami? Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. We worship you, Lord. We worship for you only. Deserve the praise. Hallelujah. Jangan lewatkan hadiratnya yang indah. Jangan melihat kepada manusia, tapi lihat hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan satu-satunya jawaban. Sebab hanya Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan kelegaan, pertolongan pada waktunya, jawaban atas doa-doamu. Kasih-Nya sempurna. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjawab setiap doa kami Tuhan. Engkau yang mendengar setiap doa kami. Engkau tidak pernah melewatkan satu kami pun. Tidak ada satu kami pun yang dilewatkan oleh Tuhan. Because you're omnipresent. You're omniscience. Engkau tahu segalanya Tuhan. Engkau tahu kebutuhan umat-Mu Tuhan. Engkau menjawab setiap kebutuhan umat-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Mereka yang perlu Engkau hari ini mendapat jawaban dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Kalau sebentar kami boleh mendengar firman-Mu, berbicara kepada setiap kami Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu, biar Roh Kudus-Mu yang memberikan.
pewahyuan, penerangan, pengetahuan. Kami mau buka hati, pikiran dan lidah bibir kami Tuhan. Telinga kami terbuka untuk Engkau Tuhan. Berbicara kepada setiap kami siap untuk mendengar. Mari setiap kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom. Selamat sore atau malam ini ya? Malam ya, malam. Terima kasih untuk kesempatan boleh melayani di Jemaat Rock Bondowoso. Terima kasih Pak Herman yang sudah jauh-jauh menjemput dari Jember. Bapak Ibu, saya hari ini tidak akan sharing tentang tema kita Master Seed, tapi saya akan sharing tentang satu ayat yang berbicara kuat kepada saya dalam beberapa hari belakangan ini. Dan saya beri judul, tema khotbah saya adalah Know Your Limit, atau ketahuilah batas-batas kita masing-masing. Saudara, ada banyak pengajaran dari luar, dari dunia, yang mengatakan bahwa kita ini tidak terbatas. Apapun yang kamu pikirkan pasti bisa. Kalau kamu mau sesuatu, kamu capai kerja keras, kamu pasti bisa. Dan itu sedang digalakkan di dunia ini. Dunia sedang belajar menerobos batas-batas kemampuan manusia. Dan mereka percaya bahwa manusia itu sebetulnya bisa melakukan segala sesuatu. Sampai akhirnya pada satu titik di mana mereka berkata, tidak perlu Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa kita sebagai manusia itu kita punya keterbatasan. Saya tidak mengatakan bahwa teori itu salah 100%. Memang kadang-kadang kita yang membatasi diri kita supaya kita tidak maju. Kadang-kadang kita berlindung di balik kenyamanan kita berlindung di balik kemalasan kita, dan kita pakai alasan-alasan untuk kita tidak maju. Padahal itu sebetulnya adalah satu kebodohan kita sendiri. Apa yang sesuatu yang harus sebetulnya kita bisa capai, tapi kita tidak mau melakukannya. Itu kita membatasi diri sendiri. Tapi di satu sisi kita juga harus tahu bahwa manusia diciptakan Tuhan itu punya keterbatasan. Tubuh kita punya keterbatasan. Kita diberi batas waktu 24 jam satu hari. Dan kita harus istirahat setiap hari. Minimal 6-8 jam. Kalau Anda langgar, mungkin 1-2 hari tidak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan Anda langgar, Anda akan menyimpan kekurangan istirahat dalam tubuh Anda dan akan Anda tuai akibatnya. Itu bukti bahwa itu keterbatasan kita. Nah, ada satu joke tentang keterbatasannya. Saya mau sharing joke sedikit. Suatu hari ada seorang petani yang hidup di desa, bukan Bondowoso ya, bukan. Bondowoso ini kota, bukan desa. Ada seorang petani yang hidup dengan istrinya, sederhana, tinggal di desa. Pekerjaannya adalah menebang kayu, menebang pohon untuk dijual ke kota. Senjatanya cuma satu, kapak untuk menebang pohon. Nah, suatu hari ketika dia sedang mau pergi untuk bekerja, dia menyeberangi satu sungai. Dan karena dia kurang hati-hati, di sungai itu dia tergelincir, terpleset, dan kapaknya jatuh ke sungai. Tenggelam, dia nggak bisa cari itu, karena cukup dalam sungainya. Kok kebetulan ada malaikat lewat, saudara. Ada malaikat lewat, lalu lihat, ini petani yang rajin, yang jujur, yang dia tidak pernah menipu orang lain, dia setia sama istrinya, harus dibantu nih, kasihan. Kalau dia nggak dibantu ambil kapaknya, dia nggak bisa kerja. Lalu malaikat ini terjun ke sungai, ambil kapak, tapi rupanya malaikat ini mau ngetes, apakah memang petani ini jujur apa enggak. Ketika pertama kali keluar, malaikat itu keluar bawa kapak emas. Lalu tanya kepada petani ini, Pak, tadi saya lihat kapaknya jatuh, apakah ini kapaknya Bapak? Terus petani itu lihat-lihat, kapaknya kok bagus ya, dari emas. Tapi dia bilang, ini bukan kapak saya, karena ini kapak yang bagus dari emas, ini bukan punya saya. Oh baik, saya cari lagi ya Pak. Malaikatnya terjun lagi ke sungai. Lalu setelah sekian lama dia keluar lagi, bawa kapak perak. Ditujukan kepada petaninya. Pak, ini enggak kapaknya? Lalu dilihat-lihat, oh bukan, ini bukan punya saya bukan dari perak. Terakhir lalu malaikat terjun lagi, masuk ke sungai, keluar. Bawa kapak yang sesungguhnya, kapak dari besi. Lalu ditunjukkan, kalau ini Pak,
Lalu dia lihat-lihat, oh iya ini kapak saya yang jatuh tadi, terima kasih sudah diambil. Lalu malaikat ini berkata, Bapak ini orang yang jujur, tidak mau mengakui barang orang milik lain, barang orang lainnya. Jadi karena Bapak jujur, Bapak boleh ambil ketiga-tiganya. Bukan cuma kapak besi, tapi kapak perak dan emas juga jadi milik Bapak. Wah, senang dia kan? Akhirnya jadi orang kaya dia. Karena kapak perak, kapak emas kan kalau dijual lumayan tuh. Akhirnya dia ke kota, dia jual emas dan peraknya, dia bisa beli rumah buat istrinya. Alkisah dia jadi petani yang terpandang karena dia ketiban durian ya. Ini saya dijanjikan pesta durian sama Pak Herman. Wah ini akhirnya dia bisa beli rumah buat istrinya. Setelah sekian lama akhirnya dia hidup dengan nyaman. Dia ingin ajak istrinya ke kota untuk belanja. Maklum kan banyak duit kan. Nah dia ajak istrinya ke kota berdua lewat jembatan yang sama saudara. Rupanya dia juga kurang hati-hati, istrinya tergelincir masuk sungai. Gantian ini istrinya yang masuk sungai. Tadi kapaknya, istrinya masuk sungai, malaikat rupanya masih ada di sana. Malaikat ingin ngetes juga, apakah petani ini masih setia, jujur, rajin. Akhirnya malaikat itu berkata kepada Pak petani ini, jangan khawatir, saya akan bantu kamu ambil istri dari dalam sungai. Lalu masuklah malaikat itu ke dalam sungai dan dia keluar dengan Luna Maya. Ngetes, ini istilahnya kan ngetes. Lalu dia tanya kepada petani ini, apakah ini istri Bapak? Kira-kira jawabannya apa? Rupanya petani ini mikir. Dia bilang, iya ini istri saya. Loh, malaikatnya kaget. Loh gimana Pak petani ini? Dulu waktu masih miskin, jujur, setia. Kapak besi, dikasih kapak emas gak mau. Dikasih kapak perak gak mau. Lah ini sekarang sudah kaya kok. Istrinya diganti Luna Maya, ini gimana? Petaninya enggak kurang akal, dia bilang gini. Malaikat, waktu saya kehilangan kapak, 1, saya jujur, saya pulang-pulang dapat kapak 3. Saya ini khawatir kalau saya jujur, nanti saya pulang-pulang dapat istri 3. Jadi lebih baik saya bilang Luna Maya aja yang saya bawa. Intermezzo, dia petani yang tahu batas. Cukup 1 istri, tapi nakal ini ya. Baik, itu intermezzo aja. Kita tahu, sebagai manusia kita harus tahu batas. Jangan melebihi batas ya. Tapi jangan cari istri baru ya bapak-bapak ya. Baik, saya akan ajak lihat kita ayat di 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Saya sengaja tampilkan 3 terjemahan supaya kita bisa membandingkan. Di dalam terjemahan baru kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi saya gembira dengan kelemahan-kelemahan saya. Saya juga gembira kalau oleh karena Kristus saya difitnah, saya mengalami kesulitan, dikejar-kejar, dan saya mengalami kesukaran. Sebab kalau saya lemah pada waktu itulah justru saya kuat. Saya kasih bandingan dalam bahasa Inggris, King James. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Bapak Ibu, ini ada sebuah ayat yang sangat menarik. Kenapa? Karena justru di dalam kelemahan, kata Rasul Paulus, justru di dalam penderitaan, dia gembira. Bahkan di dalam King James, di dalam bahasa aslinya, itu dikatakan, I take pleasure. I take pleasure itu bukan sekedar gembira, tapi I take pleasure itu menikmati. Enjoy. I'm enjoy. Ketika aku dalam kesukaran, aku tuh enjoy. Aku menikmatinya, aku senang, aku gembira. Loh, ini aneh saudara. Orang gak suka penderitaan kan? Orang gak suka kelemahan.
Kelemahan yang dimaksud di sini bukan kelemahan karena dosa ya. Kadang-kadang kita tuh bilang bukan dosa, kelemahan. Pak, kelemahan saya tuh di mata, Pak. Bukan kelemahan tuh, dosa. Saya kalau lihat barang yang cakep-cakep tuh saya lemah, Pak. Itu bukan kelemahan yang dimaksud di sini ya. Itu dosa. Nah, yang dimaksud kelemahan di sini adalah sakit, penderitaan, siksaan, kesukaran. Nah, Rasul Paulus sampai mengeluarkan statement seperti ini, ada sebabnya, saudara. Ini sebuah statement yang tidak umum, karena kita rata-rata belajar bahwa kita ini menghindari kesukaran. Betul ya? Kita ini sebagai manusia, daging kita ini menghindari ketidakenaan. Kita cari yang enak. Contoh, kalau ada jalan yang berliku-liku, kelok, jauh, kita hindari. Kita kalau bisa cari yang lurus, rata, enak. Betul ya? Kalau ada buah yang semanis durian tapi tanpa duri, itu ya kita mau. Ini kok bicaranya durian terus. Intinya adalah manusia ini nggak mau susah pokoknya. Mau yang enak, mau yang senang, gembira, yang tidak perlu sulit. Dan kita nggak enjoy. Kalau kita dalam penderitaan, kita dalam ujian, kita harus menanggung aniaya, fitnah, siksa. Itu kita nggak mau. Dan kita katakan, ini bukan dari Tuhan. Bahkan kita tengking-tengking supaya cepat pergi. Yang datang supaya cepat berkat Tuhan. Tapi justru Rasul Paulus berkata, di dalam kelemahanlah aku ini menikmati. Kenapa? Ayo kita lihat. Kita kembali ke ayat-ayat sebelumnya, kita akan baca bergantian ayat 1, 2, 3. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. 2. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. 4. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Ayat 7 saya baca. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. 8. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Nah saudara, kita belajar dari ayat sebelumnya, kita membaca bahwa kenapa Rasul Paulus itu sampai berkata, aku menikmati kelemahan. Aku menikmati penderitaan, karena dia ada latar belakangnya. Dia cerita di 2 Korintus 12 ini, dia berkata seperti ini, aku tahu seorang Kristen 14 tahun yang lalu, entah di luar tubuh, entah dalam tubuh, diangkat ke surga. Nah banyak orang, banyak ahli Alkitab menafsirkan bahwa sebetulnya ini tentang Paulus sendiri. Paulus pada saat dia pergi perjalanan ke Damsyik, mau menganiaya orang Kristen, dia ketemu Tuhan Yesus. Dia dapat penglihatan dan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Terus dia jatuh kan dan dia buta. Nah ada yang menafsirkan pada saat itulah dia diangkat ke surga. Karena dia berkata 14 tahun yang lalu, itu kira-kira dia
mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia mendengar suara-suara di surga yang dia katakan manusia tidak boleh mendengarnya. Karena itu sangat rahasia. Nah, karena dia mendapat pengetahuan pengalaman itu dan dia dipanggil sebagai rasul, dan jangan lupa Rasul Paulus ini adalah orang yang sangat brilian, orang yang sangat pintar. Kalau Anda lihat 2/3 dari perjanjian baru itu adalah surat-surat Paulus. 2/3. Ada 19 surat kalau nggak salah. Itu adalah tulisan Rasul Paulus dan itu menjadi dasar kekristenan. Dia adalah murid dari Imam Besar Gamaliel. Dan sebetulnya dia punya masa depan yang cerah. Kalau dia tidak ikut Tuhan ya, dia itu sebetulnya dipersiapkan untuk jadi pemimpin agama Yahudi. Dia dipersiapkan untuk jadi imam besar. Tetapi karena dia dipanggil Tuhan, dia meninggalkan semua itu. Dia berkata, semua itu kuanggap rugi, karena panggilan Kristus itu jauh lebih mulia. Nah, saudara, karena dia meninggalkan semua itu untuk menerima panggilan Tuhan, dia ini dikagumi oleh jemaat Tuhan. Baik itu di Efesus, di Korintus, semua jemaat-jemaat yang dia rintis itu sangat mengagumi Paulus. Dia disanjung-sanjung. Bahkan cenderung mengalami pengkultusan. Sampai dikatakan bahwa mungkin mereka berkata gini, wah Paulus ini luar biasa, nggak bisa salah. Hebat, sudah nggak kalah sama Tuhan Yesus mungkin ya. Karena itu Paulus merasa ini bahaya. Kalau hal ini dibiarkan terus, dia nggak nulis ayat-ayat ini, bahaya. Jemaat akan lebih sayang dengan dia daripada dengan Tuhan. Dan ini nggak boleh terjadi. Saudara, kita tidak boleh meninggikan seorang manusia lebih dari Tuhan itu sendiri. Amin. Karena itu Paulus berkata, aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Jadi memang Paulus mengalami semua itu. Paulus itu kalau mendoakan orang sakit sembuh, ya kan? Kita juga baca di dalam Kisah Para Rasul, dia digigit ular nggak mati. Sakti gitu kan. Sakti mandraguna. Dikasih tenung nggak mempan. Disantet nggak mempan. Pokoknya dia nih hebat luar biasa. Tapi dia berkata, aku menahan diri supaya orang tuh tidak memperhitungkan lebih. Dia menahan diri untuk tetap rendah hati. Dia tidak mau orang tuh melebih-lebihkan dia. Tetap memandang posisinya adalah sebagai manusia yang dipakai Tuhan. Bukan Tuhan sendiri. Dia nggak mau jadi Tuhan. Dan dia tahu bahayanya. Kalau sampai jemaat itu terlalu mendewa-dewakan dia, terlalu memandang lebih dari dia, apa yang seharusnya dilihat atau didengar, itu dosa. Nah, sayangnya hal semacam ini banyak terjadi sekarang ini, bahwa orang tuh suka melebih-lebihkan. Orang tuh suka menilai lebih dari yang mereka lihat atau yang mereka dengar. Dan Anda mungkin tahu istilahnya ngetren sekarang, namanya, pernah dengar istilah flexing? Ini adalah sebuah istilah yang sangat populer sekarang karena medsos. Rupanya flexing ini dari dulu sudah ada. Ya, setuju ya? Orang tuh suka menilai lebih dari yang seharusnya. Punya penilaian melebih-lebihkan. Dan sayangnya ada orang yang sengaja buat kesan supaya dia dinilai lebih. Melakukan A supaya kesannya itu dia ABCD. Padahal cuma A. Dia melakukan A, dia enggak bohong, ya. Nah ini, jadi flexing ini adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang sering pamer kekayaan di media sosial. Dengan adanya, ini saya ambil dari Google ya, googling, Anda bisa googling. Dengan adanya media sosial, fenomena flexing jadi semakin marak. Apabila sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang dan tidak pantas, kini justru menjadi hal yang umum. Nah sayangnya flexing ini bukan sekedar di dunia materi, tapi juga di dunia rohani.
Anda sadar atau enggak sadar, seringkali kita memflexing seorang hamba Tuhan, atau seorang hamba Tuhan sering memflexing dirinya. Nanti saya akan bahas, ya. Kalau salah nanti mungkin saya didoakan ya Pak ya. Nah, flexing ini tidak sama dengan bohong. Flexing tidak sama dengan bohong. Bedakan antara bohong itu seperti kisahnya Ananias dan Safira, itu bohong. Kenapa dia dikatakan bohong? Karena Ananias dan Safira itu tidak mengatakan jumlah yang sebenarnya. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, kisah Ananias dan Safira, itu mereka menjual properti mereka, anggap saja mereka menjual rumah gitu ya. Dan hasil penjualan rumah itu tidak semuanya diserahkan, tapi mereka bilang ini semua. Jadi contoh, misalnya nih, di Bondowoso harga rumah misalnya 1 miliar misalnya. Rata-rata rumah 1 miliar. Terus Ananias dan Safira ini punya rumah di Bondowoso, dijual. Dan diserahkan kepada GBI Rock Jember. Jember. Bondowoso, sorry. Jember, amin. Diserahkan kepada GBI Rock Bondowoso. Tapi dia bilang, dia serahkan 500 juta. Ketika ditanya Pak Herman, ini semuanya ya? Dia bilang iya. Padahal kan enggak 500 juta, tapi 1 M. Dia bohong. Nah itu Ananias dan Safira. Tapi kalau flexing ini enggak bohong. Karena sebetulnya flexing itu dia melakukan, dan dia nggak ngomong bahwa ini adalah 500 juta, dia nggak ngomong 1 miliar. Dia serahkan ke orang lain untuk menilai. Dan dia bisa mengemasnya seolah-olah memang dia kasih semua. Tapi dia nggak ngomong. Dia hanya pamer saja. Contoh, dia hanya kirim-kirim foto aja. Kirim foto rumah baru, mobil baru, istri baru, bukan. Dia kirim foto. Nah, dia nggak pernah ngomong bahwa ini rumah baru harganya berapa. Orang yang menilai sendiri, wah ini rumah baru nih, pasti 5M ini, pasti 10M. Ketika ditanya, ini rumah baru 5M, 10M ya? Dia cuma senyum. Dia nggak jawab iya, nggak jawab enggak loh. Dia nggak bohong. Itu pikiranmu sendiri kan, itu flexing. Ya, kita setuju ya, bahwa flexing bukan bohong. Orang yang flexing itu nggak pernah bohong. Dia memang melakukannya, tapi dia diam saja ketika orang lain menilai lebih. Anda paham maksud saya? Nah Rasul Paulus gak suka hal-hal semacam ini. Dia gak mau dinilai lebih. Kalau memang 1 ya bilang 1. Kalau memang dia rasul ya memang saya rasul. Tapi saya juga punya kelemahan. Memang saya dipakai Tuhan untuk melayani sebagai rasul dan gembala. Tapi ya cukup sampai di situ. Saya bukan Tuhan, jangan dilebihkan. Rasul Paulus belajar dan mengajar kita supaya kita jujur dengan diri sendiri. Amin. Banyak dari kita yang tidak jujur dengan diri sendiri. Karena itu kenapa kita sulit jujur dengan orang lain? Karena dengan diri sendiri saja kita tidak jujur. Ayo kita belajar seperti Rasul Paulus, jujur dengan diri sendiri. Kalau memang kita punya kelemahan ya kita akui kita punya kelemahan. Kalau memang kita salah ya kita jujur, kita bilang salah. Enggak usah ditutup-tutupi. Enggak usah dibikin, oh sebetulnya sih saya salah tapi istri saya lebih salah. Itu yang dilakukan Adam kan. Adam ketika ditanya Tuhan, kamu makan buahnya ya? Adam enggak bilang iya apa enggak? Coba Anda baca. Dia enggak bilang iya aku makan, enggak aku makan. Dia enggak bohong, dia flexing. Dia bilang gini, dia yang kasih saya. Tidak ada pernyataan ya atau enggak. Silakan Tuhan menilai sendiri. Nah, ini kurang ajar ini. Kamu makan buahnya ya? Perempuan itu yang memberikan. Loh, ini antara pertanyaan dan jawaban enggak cocok ini. Ditanya makan apa enggak, jawabannya dia yang memberikan. Sama kayak saya tanya, Pak Herman, apakah Pak Herman makan capcay ini? Chef itu yang memasak. Loh, apa hubungannya? Saya tanya makan apa enggak? Ya jawab makan apa enggak gitu. Jangan chef ini yang memasak capcay ini. Ya enggak ada hubungannya. Nah ini jawabannya Adam. Hawa ditanya. Hawa terus karena digitukan, dia gitukan ularnya juga kan. Ular itu Tuhan yang memberikan kepadaku. Ya dia niru suaminya kan. Suaminya bilang ini, dia juga niru itu.
Makanya para suami hati-hati, apa yang Anda lakukan itu ditiru istri dan anak-anak Anda. Yang setuju katakan? Loh, ini kenyataan. Hati-hati. Suami itu imam. Apa yang Anda lakukan itu akan di-copycat. Istri-istri juga hati-hati. Apa yang Anda lakukan itu di-copy anak-anak Anda. Action speak louder than words. Saya itu lucu. Punya mertua, dokter. Dulu waktu belum bertobat, saya diceritai istri saya nih ya. Anda bisa cek lah dengan istri saya. Ini katanya. Walaupun dokter, dia tuh merokok, saudara. Dan lucu, ini waktu belum bertobat. Karena sekarang ayah mertua, ibu mertua saya sudah melayani Tuhan, sungguh-sungguh. Dulu waktu belum bertobat tuh merokok. Jadi waktu praktek pun merokok. Ada pasien datang, batuk, dibilang, kamu jangan merokok dong. Itu kata istri saya cuman iya aja gitu. Itulah orang kalau belum bertobat sudah. Cuman bisa lihat kesalahan orang lain, gak bisa lihat kesalahan diri sendiri. Sudah tahu merokok ini gak baik. Sudah bilang sama orang lain, kalau kamu gak berhenti merokok, kamu sakit. Tapi dia juga merokok. Dan di dalam praktek itu, saya diceritain. Tapi sekarang udah enggak. Jangankan merokok, menyimpan rokok aja udah enggak kok. Sudah bertobat. Nah, saudara, kita harus belajar bagaimana kita berubah di dalam Kristus. Bertumbuh di dalam Kristus. Jangan kita tinggal dalam kesalahan kita yang lampau. Ya, nah kita kan belajar lebih lanjut. Bagaimana caranya? Ini sekedar tambahan aja dah. Apa sih flexing itu sebetulnya? Ini ya, Anda baca sendiri. Nah, tujuan flexing apa? Menunjukkan status dan posisi sosial, menciptakan kesan. Flexing itu adalah menciptakan kesan. Ingin memberikan image, membangun image. Nah ini, flexing juga digunakan sebagai strategi pemasaran. Terutama oleh para pembicara, motivator, speaker. Nah sayangnya kadang-kadang pembicara gereja juga suka flexing, saudara. Saya tunjukkan nanti flexingnya di mana. Nih, contoh flexing ya. Membeli barang baru. Ini yang materi ya, materi. Nah sekarang yang rohani. Mendoakan orang sakit dan disembuhkan. Wah, rohani dong. Kuasa Tuhan kok. Menolong orang kesusahan sehingga sekarang dia berhasil. Baik gak? Baik dong, menolong orang lain kok. Memiliki karisma dan talenta, nyanyi buat Tuhan, khotbah, ngajar, seorang gembala, melayani Tuhan. Baik gak? Baik. Tapi hati-hati, jangan sampai ini jadi flexing. Karena realitasnya adalah beli barang baru tapi angsuran semua. Masih kredit. Saya kasih definisi flexing. Flexing itu sebetulnya adalah beli barang-barang yang tidak kita perlukan dengan uang yang tidak kita miliki untuk mengimpresi orang-orang yang tidak kita senangi. Saya ulangi ya. Flexing itu adalah beli barang-barang yang tidak kita perlukan dengan uang yang kita tidak punya, ya kredit kan, untuk mengimpresi orang-orang yang tidak kita sukai. Tetangga beli mobil baru. Bukan cuman dia aja yang beli mobil baru, saya juga bisa. Terus kredit mobil lebih bagus, kredit. DP-nya masih sanggup, bulan ke-5 masih sanggup, bulan ke-6 mehek-mehek. Anda yang susah sendiri kan, buat apa gitu. Kalau memang mampunya A ya belilah A. Saya itu dari dulu belajar untuk beli, ini saya ya, saya nggak nyuruh Anda niru, ini saya. Saya lebih suka beli kendaraan itu second. Kenapa? Karena kalau Anda tanya ahli accounting, finansial, beli mobil baru itu rugi. Kenapa? Anda baru beli mobil baru keluar dari dealer, langsung turun minimal 15-20%. Betul ya? Yang ahli-ahli ekonomi di sini. Kalau salah saya diralat. Anda beli pagi, besok Senin pagi, beli mobil baru, Grace dari dealer, baru dipakai siang hari, sore Anda jual ke teman Anda. Mobil baru atau second? Second. Padahal baru tadi pagi loh beli.
Dan Anda langsung nilainya drop, betul ya? Makanya lebih baik beli mobil second. Kalau ada dealer mobil di sini saya minta maaf ya. Tapi sekali lagi ini sesuaikan dengan kemampuan Anda. Kalau memang Anda perlu mobil baru ya nggak apa-apa. Kalau misalnya Anda nge-Grab, Gojek, ya Anda harus mobil baru nggak apa-apa. Tapi saya cuma mau kasih tahu aja, saya lebih suka beli mobil second. Karena saya nggak mau rugi. Ya. Nah, gimana dengan yang rohani? Mendoakan orang sakit dan sembuhkan. Lalu kesaksian. Wah, kemarin tetangga saya sakit, saya datang ke sana. Saya doakan, saya tumpangi tangan, sembuh dalam nama Yesus. Kelihatannya rohani, tapi kepingin dipuji. Wah, gara-gara doamu itu. Padahal kuasa Tuhan yang menyembuhkan, bukan doa kita. Amin. Jadi jangan flexing. Hati-hati kalau kesaksian. Kesaksian ini yang ditinggikan siapa? Tuhan atau Anda? Kemuliaan bagi Tuhan atau kemuliaan bagi dua? Saya ngerti ya, kemuliaan bagi dua. Tuhan dapat, saya juga dapat dong. Menolong orang kesusahan sehingga sekarang dia berhasil, bagus. Tapi jangan lupa, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, bukan bantuan kita. Amin. Jadi orang tuh jangan suka istilah Jawanya ngundat-ngundat. You know ngundat-ngundat? Oh kalau bukan karena saya yang tolong dulu dia tuh utang, dulu dia tuh bangkrut, dia datang ke saya, minta-minta, ngemis, nolong, minta bantuan, saya bantu. Sudahlah, gak usah cerita. Karena kalau sekarang dia berhasil, sukses, itu karena kerja kerasnya dan karena Tuhan memberkati dia. Kebetulan waktu itu Anda punya uang lebih, bantu dia. Kalau dia nggak kembalikan baru Anda cari dia gitu ya. Tapi kalau dia kembalikan ya nggak usah lah cerita-cerita. Itu gara-gara saya itu. Dulu kalau dia nggak saya bantu nggak bisa kaya kayak sekarang. Rumahnya 5, dalam hati saya kok cuma 1 ya. Ada iri hati sebetulnya. Betul nggak? Itu flexing. Jangan suka ngundat-ngundat. Apa yang menjadi berkatnya dia, biarlah stay dengan dia. Itu Tuhan yang kasih. Kita nggak usah protes. Sebetulnya kita cerita gitu tuh agak protes sebetulnya. Tuhan, kan dulu aku lebih kaya, kok sekarang dia lebih kaya? Dalam hati itu protes, aduh Tuhan, kan dulu dia saya bantu. Dulu dia tuh nggak ngerti apa-apa loh Tuhan, doa aja nggak bisa. Sekarang khotbah di mana-mana, saya kok masih tetap doa. Nggak usah iri, kita punya bagian masing-masing. Ada orang yang dipanggil jadi pendoa, ada orang yang dipanggil jadi pengkhotbah, ada orang dipanggil penyanyi, pemusik. Itu talenta dan karismanya dia. Tuhan percayakan buat dia. Nggak usah kita iri, nggak usah kita flexing, ngundat-ngundat. Yang setuju katakan? Itu bagiannya dia. Kita punya bagian sendiri. Bagaimana dengan talenta? Semuanya hanya pinjaman dari Tuhan. Kita ini cuma manajer, bukan pemilik. Yang setuju katakan? Katakan, kita manajer. Katakan pada sebelah. Kita ini cuma manajer, bukan direktur. Direktur itu pemilik ya. Manajer itu cuma digaji untuk mengatur yang baik. Oke, mungkin Anda punya toko pribadi, mungkin Anda punya pabrik pribadi atas nama Anda. Ingat, itu cuma titipannya Tuhan. Jangan pernah berpikir ini punyaku, ini milikku. Ini semua milik Tuhan. Kalau Tuhan sampai hari ini percayakan, jadilah manajer yang baik. Atur keuangan dengan baik, atur staf-staf Anda dengan baik. Atur manajemen waktu dengan baik, supaya perusahaan ini berkembang lebih lagi, supaya berkat Tuhan lebih lagi, Anda bisa memberkati yang lain. Amin. Kita ini cuma pengatur. Hari ini kalau Tuhan percayakan satu pabrik, satu toko, Anda kelola dengan rajin, dengan baik, percayalah Tuhan pasti percayakan toko kedua. Amin. Kalau Anda kerjakan dengan baik, Tuhan pasti percayakan toko ketiga dan selanjutnya.
Pasti. Dan di atas semuanya itu kita berkata, Tuhan, semua toko ini adalah milik-Mu. Aku ini cuman ngatur. Anak-anak pun sebetulnya bukan milik kita. Anak-anak ini titipan dari Tuhan. Kita harus bisa mendidik, mengatur anak kita dengan baik. Kok agak tenang ini? Iya, anak-anak itu titipan dari Tuhan. Bukan milik kita. Jadi jangan punya pikiran, aku investasi ke anakku. Aku sekolahkan yang pintar. Supaya nanti kalau aku sudah tua, anakku yang memelihara aku. Jangan saudara. Maaf ya, kalau tidak setuju, nanti kita bisa berdiskusi sambil makan durian. Durian lagi. Ini saya ngingetkan Pak Herman terus nih. Banyak orang tua punya pemikiran seperti itu. Membesarkan anak supaya nanti anaknya memelihara dia. Jangan, kasihan. Kita tuh dipelihara Tuhan, bukan dipelihara anak kita. Yang setuju katakan, amin. Tuh gimana Pak nanti kalau sudah tua? Ya nabung dari sekarang. Dana pensiun, asuransi. Saya nggak promosi asuransi loh, saya bukan agen asuransi. Tapi saya melakukannya. Kenapa? Karena saya nggak mau membebani anak saya. Saya harus menyekolahkan anak saya. Tapi saya tidak berhak untuk minta bagian dia kembalikan ke saya. Maaf kalau nggak setuju. Ini pendapat saya. Dan saya percaya Tuhan pasti setuju. Ini maksa ini. Kita ini cuma manajer, kita bukan pemilik. Kita tidak pernah diberikan kepemilikan. Kenapa kok sertifikat tanah, sertifikat rumah ada nama kita? Ya memang harus ada nama kita, masa dikasih nama Tuhan Yesus Kristus? Kan nggak mungkin, nggak bisa gitu loh. Harus nama kita, tapi itu sebetulnya punya Tuhan, amin. Cuman pinjam nama kita aja. Toh nanti setelah 80 tahun, 90 tahun, nama itu harus berubah kan? Betul nggak? Ketika kita dipanggil Tuhan, nama itu masa nama kita terus? Kan harus berubah. Jadi nama anak kita, nama menantu kita mungkin, nama saudara kita. Nama kita ini cuma dipinjam di sertifikat. Nggak ada yang milik kita sebenarnya. Jadi nggak usah terlalu dipegang, terlalu kuat. Karena itu bukan milik kita. Hati-hati kalau pegang terlalu kuat, nanti telurnya bisa pecah. Telur kalau dipegang kerat-kerat pecah kan? Kecuali kalau telurnya matang ya. Makanya kita harus belajar. Semua itu milik Tuhan. Kita ini cuma manajer. Yang setuju katakan? Nah, bagaimana kita belajar untuk kita tuh bisa tidak flexing, tidak berusaha jadi orang lain. Flexing itu kan berusaha jadi orang lain. Yang pertama kita tuh harus sadar batas kita. Makanya saya beri judul khotbah saya, Know Your Limit. Tahu keterbatasan kita, tahu porsi kita. Paulus berkata dalam 2 Korintus 10 ayat 13, sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Paulus itu mengerti dengan jelas, dia bagian pelayanannya adalah kepada orang non-Yahudi. Dia sadar bahwa Petrus itu ditugaskan Tuhan kepada orang-orang Yahudi, dan dia tidak pernah mau ambil-ambil cawe-cawe. Demikian juga kita sebagai gereja, kita harus ngerti, gereja kita ini punya panggilan melayani di mana. Jangan berusaha ngambil bagian gereja lain. Jangan berusaha ngambil pelayanan orang lain. Percayalah kalau kita lakukan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang akan tambah-tambahkan. Kita nggak perlu promosi pelayanan kita nggak perlu promosi pelayanan keluar kita supaya orang lain terpesona. Nggak perlu. Bikin Tuhan yang terpesona, bukan orang lain yang terpesona. Bikin Tuhan tuh kagum sama kita, bukan orang lain yang kagum. Karena kalau orang lain kagum bisa iri. Tapi kalau Tuhan yang kagum, dia akan memberkati kita. Amin. Gak perlulah kita kompetisi, saing-saingan. Kalau ada gereja lain lebih dipakai Tuhan di, misalnya nih, punya gedung yang lebih bagus, ya gak apa-apa. Silakan mereka ibadah di gedung yang bagus. Gak perlu kita,
kita nih kurang gede loh. Kalah loh sama gereja sebelah. Gimana nanti jemaat kita pindah semua. Kalau sampai jemaat itu pindah ke gedung yang lebih bagus, berarti mereka jemaat yang cari gedung. Loh, iya betul gak? Gak perlu bingung dengan jemaat yang cari gedung. Jemaat itu harus cari Tuhan, bukan cari gedung. Pak, kita nih LCD-nya udah ketinggalan zaman ini. Sekarang zamannya LED. Itu loh, yang sebelah itu LED-nya canggih, 4K. Ngerti 4K ya? 4000, 4K. Wah, HDTV. Ini masih proyektor. Kalau mereka pindah hanya gara-gara LCD, berarti mereka jemaat yang cari LCD. Di gedung bioskop banyak kok. Gak usah saingan gereja. Amin. Kita punya batas sendiri, kita melayani dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan pasti tambah-tambahkan. Harus tahu batas. Jangan terpengaruh dengan apa yang dilakukan orang lain. Kita harus tahu kemampuan kita tahu keterbatasan kita tahu track kita. As long as kita di track yang benar, Tuhan pasti berkati kita. Yang kedua, harus punya mental cukup. Jangan terus kurang aja. Banyak orang terjebak dengan mental kurang. Bahkan mungkin dia itu sudah kaya, sudah punya segalanya, masih aja kurang. Suatu hari seorang terkaya di Amerika, ini pada abad ke-19, Rockefeller, mungkin Anda pernah mendengar namanya, Rockefeller, itu orang terkaya di Amerika pada zaman abad 19. Dia dikatakan, berapa sih sebetulnya kaya itu? Dia berkata, just another dollar. Just another dollar. Pokoknya selalu kurang $1 lagi. Kalau sekarang dia punya $1 triliun, $1 triliun $1 itu lebih kaya. Kalau sudah punya $1 triliun $1, berarti kurang $1 lagi. Dia akan selalu kurang. Mentalnya mental kurang. Tapi Yesus berkata, Alkitab berkata, hendaklah engkau punya mental cukup. Bersyukur dengan apa yang kita miliki. Bukan berarti lalu kita berpuas diri ya, bukan. Ada beda antara bersyukur dan berpuas diri. Kalau orang berpuas diri itu enggak mau maju. Kita mau maju, tapi kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan kemudian karena kita sudah gini-gini aja, lalu kita enggak maju. Jangan juga. Berarti Anda enggak punya kemauan untuk mengembangkan diri. Tetap kita tuh harus mengembangkan diri, tapi kita sebagai orang yang diberkati Tuhan harus bisa berkata, ini cukup buat aku, Tuhan berkati aku, terima kasih. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, di dalam Filipi 4. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus ini berkata menulis ini bukan karena dia orang miskin. Paulus itu pernah hidup sebagai orang kaya. Kenapa saya bilang kaya? Karena dia itu lahir di Turki, tapi kuliahnya di Yerusalem. Dia adalah anak orang kaya. Itu sama dengan Anda punya anak lahir di Bondowoso, tapi kuliahnya di Sydney. Pasti orang kaya dong, punya duit dong. Ya minimal beasiswa lah. Beasiswa pun tetap harus punya biaya hidup di sana. Jadi Paulus ini bukan orang miskin, dia dari keluarga kaya. Tapi dia berkata, kalaupun aku kenyang, kalaupun aku kelaparan, aku tetap bersyukur. Karena aku sudah belajar mencukupkan diri. Aku tidak dikuasai oleh materi, aku tidak dikuasai oleh kekenyanganku. Sekalipun mungkin aku tidak kenyang, bahkan mungkin lapar. Tapi aku bersyukur pada Tuhan. Aku mencukupkan diri. Tidak ada yang rahasia bagiku. Aku sudah tahu mengalami semua itu. Karena itu kita harus belajar berkata cukup. Mental kita harus mental cukup. Yang terakhir, belajar mengutamakan orang lain. Bukan cuma diri kita sendiri. 1 Korintus 4:6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis.
Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ayat yang ke-7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ini yang dimaksud dengan perkataan saya tadi tentang manajer. Paulus berkata, kamu ini punya semua ini kan kamu terima dari Tuhan toh. Kalau memang kamu terima dari Tuhan, jangan berbuat seolah-olah itu milikmu sendiri. Akuilah bahwa itu dari Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, kamu tidak berhak untuk memegahkan diri. Karena semua itu cuma pemberian. Dan karena semua itu pemberian, jangan menganggap kita ini paling utama. Orang lain yang lebih utama. Tuhan yang terutama. Kita yang terbelakang. Bukan berarti lalu kita menjadi orang yang kalah. Justru karena mengalah itu indah. Mengalah bukan berarti kalah. Tapi justru dalam mengalah itu kita lebih dari pemenang. Amin. Ayat terakhir. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Setiap perbuatan baik itu sudah disiapkan oleh Tuhan buat setiap kita. Tinggal kita mau melakukannya atau tidak. Mari jemaat Tuhan, malam ini kita belajar seperti Rasul Paulus. Tidak melebih-lebihkan. Tidak memflexing diri kita. Dan juga tidak memflexing para pemimpin kita. Kita belajar untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata yang jelas. Standar yang jelas. Ukuran yang benar, yaitu ukurannya Tuhan sendiri, bukan ukuran manusia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pelajaran yang kami terima malam hari ini. Ampuni kami kalau selama ini kami memegahkan diri kami. Ampuni kalau kami sombong. Ampuni kalau kami ini tidak bisa menahan diri. Ampuni kalau kami ini salah menilai diri kami berlebihan. Kami mau belajar seperti Rasul Paulus. Kami mau belajar seperti Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Belajar untuk mencukupkan diri. Belajar untuk berkata, yes Lord. Ini semua adalah yang terbaik buat aku. Aku percaya Tuhan menyediakan jauh lebih baik buat aku. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Wow, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Siapa yang diberkati hari ini? Amin. Betul kata teman kita, saudara, segala kemuliaan bagi Allah ya. Ayo kita pujikan pujian ini. Saya minta untuk pelayan perjamuan maju ke depan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ya, mari kita bersyukur hari ini. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih. Silakan pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Beritahu kami jika kami tidak tahu, tegur kami jika kami salah, arahkan kami jika jalan kami menyimpang. Hari ini Tuhan, biar paradigma kami berubah Tuhan. Kami tidak mau meninggikan diri kami sendiri. Kami tidak mau flexing, melebih-lebihkan diri kami. Bahkan Tuhan Kau juga mengajarkan siapapun yang menilai kami ketika
ketika dilebih-lebihkan maka kami pun sadar bahwa kami ada batasan Tuhan. Hari ini Bapa, kami percaya kami akan diurapi dengan minyak yang baru Tuhan. Yang akan Tuhan memberikan kami pengurapan akan pengetahuan akan firman-Mu. Untuk kami Tuhan mengerti kehendak rencana-Mu. Sehingga kami menjalani hidup ini Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih berkati hamba firman-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Dan hari ini kami mengingat kami kembali akan perjanjian kekal yang Tuhan ikatkan bagi kami. Bahwa semuanya apa yang kami dapatkan berasal daripada Tuhan. Kami hidup hari ini oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Kami naikkan syukur kami. Layakan kami para pelayan maupun yang menerima perjamuan ini. Kami satu meja, satu hidangan dengan Tuhan. Dan siap menerima anugerah yang besar dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menerima perjamuan kalian bersama-sama. Amin. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih bersyukurlah, bersyukur. Mari saudara pujikan pujian ini. Katakan kami bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur ya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Mari yang sudah menerima roti dan anggur, saya undang makin berdiri Bapak Ibu. Sekali lagi pujikan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ya, dengan ucapan syukur saudara. Semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Kasih Allah, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur, ya, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ya. Kami mau jadi umat yang rendah hati Tuhan, yang hanya meninggikan Engkau. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku. Sekali lagi katakan bersyukurlah. Mari naikkan syukur. Haleluya. Bersyukur, bersyukur ya. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ya, dengan lemah lembut katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Saya minta melebihi kepala. Tanda kita menghormati dan menghargai korban Kristus di kayu salib. Tahukah saudara, ini bukan rutinitas, ini bukan kebiasaan. Tapi ini memperingati akan kebaikan Tuhan. Akan perjanjian kekal yang Tuhan ikatkan bagi kita. Dan saya mau beritahu kepada saudara, ketika saudara mengangkat roti ini, tubuh Yesus 2000 tahun yang lalu dicabik-cabik, disiksa, dianiaya. Dia menjadi korban persembahan, mati di kayu salib. Dan dia lakukan buat kita semuanya. Sungguh tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada yang bisa kita banggakan.
bahwa keselamatan anugerah yang terbesar memang gratis tapi bukan murahan. Sangat mahal dia berikan bagi kita semuanya. Dan kita cuma bisa katakan kami bersyukur, bersyukur, bersyukur. Saudara dengar firman Tuhan. Sebelum Yesus disalib, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu. Darah yang tercurah itu mengampuni dosamu, apapun itu. Dan Tuhan katakan, aku sudah membuang dosamu ke tubir laut yang paling dalam. Dan aku tidak mengingat-ingat lagi akan pelanggaranmu. Ingat bahwa engkau adalah manusia baru. Engkau sudah disucikan. Bahkan hari ini engkau ada dalam tahta kasih karunia Tuhan. Berada di tengah-tengah anugerah daripada Tuhan. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat anugerah yang luar biasa dalam kehidupanmu. Dan tahukah saudara, darah yang tercurah itu juga menjadi meterai bahwa engkau adalah milik Tuhan. Sehingga iblis tidak bisa mendakwamu. Iblis tidak bisa mengintimidasimu. Sebab engkau sudah sah menjadi milik Tuhan. Dan percaya juga, hari ini oleh bilur-bilur segala sakit penyakitmu sembuh dalam nama Yesus. Sesudah itu dia mengambil cawan dan mengucap berkat atasnya. Dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Mari jadikan pujian ini sebagai doa di hadapan. Ucapan syukur. Ya, karena kasih-Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku selama hidupku, ku bersyukurlah, bersyukur ya Tuhan, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih semua oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama ini. Mari jemaat saja katakan bersyukurlah, oh, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Lebih keras lagi saudara, ucapkan syukur kita. Tuhan menjamahmu hari ini, Tuhan memulihkanmu. Bersyukurlah, oh, sekali lagi bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Sembah selama hidup. Ya katakan selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Selama hidupku ku sembah. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak kemenangan, haleluya. Terima kasih Bapak. Biarlah firman-Mu berjalan di depan kami sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan yang akan menyertai di barisan belakang kami. Dan kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati kita bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh luar biasa firman Allah yang telah disampaikan oleh Pastor Paul Suryanto, yaitu Rock dari Denpasar, Bali. Ya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
kami Rock Bondowoso mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Paul Suryanto yang telah melayani ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga Bapak. Haleluya. Ya, saatnya kita akan memberi korban syukur yang terbaik untuk pekerjaan gereja Tuhan Rock Bondowoso ini. Persembahan untuk minggu ini ada 2 amplop persembahan. Persembahan umum amplop merah, persembahan misi amplop biru. Untuk itu saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan juga terdapat di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita persiapkan amplop kita. Kita berdoa. Haleluya. Bapa, hamba bersyukur dan berterima kasih di mana Engkau telah memberkati kami semua. Saatnya kami menabur untuk pekerjaan gereja ini. Tangan-tangan yang menabur Tuhan berkati. Kuduskan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menabur untuk pekerjaan Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, lari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami berdiri hanya untukmu. Takkan berhenti
Ya, mungkin bisa ditayangkan, kita sudah buka ibadah pagi. Barangkali jemaat yang sore pengen tahu sekilas saja yang mungkin yang ada di Instagram supaya menginfokan. Ya, bisa? Oh, sudah bisa, sudah disiapkan rupanya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahmu Tuhan Yesus, semuanya katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Oke, semuanya siap ya? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Wow. Tuhan di pihak kita, siapakah katakan? Tidak ada. Aku pahlawan. Anak-anak kita luar biasa, mohon Bapak Ibu mendampingi ya, kita doakan tumpang tangan pada mereka, orang tua, akunnya bila ada. Aku pahlawan, amin. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah? Katakan, tidak ada. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berkati anak-anak kita. Percaya saudara, dari tempat ini akan muncul generasi yang luar biasa, amin. Mereka menjadi orang-orang yang sukses, berhasil, bahkan banyak menduduki profesi-profesi yang luar biasa. Bapak, aku berdoa bersama dengan jemaat dan para orang tua memberkati anak-anak kami di tempat ini Bapak. Kami juga teringat buat cucu-cucu anak-anakmu Bapak yang di luar kota, sementara orang tua maupun akong amanya ibadah di tempat ini. Kami tetap akan berdoa buat mereka melepaskan berkat. Biarlah Tuhan, kami yakin kebenaran itu akan memimpin kehidupan mereka, yang mengajar, menuntun, menjadi orang-orang sukses, berhasil dan berkemenangan. Dan mereka juga menjadi orang-orang yang rendah hati, sebab rendah hati adalah awal dari sebuah
kekayaan dan kemuliaan yang akan mereka terima Tuhan. Berkati pendidikan mereka, berikan kecerdasan, hikmat, roh yang takut akan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, kami yakin Tuhan bahwa mereka akan muncul menjadi generasi yang luar biasa. Dan kami berkati dengan berkat generasi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian kehidupan anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Nyanyikan tadi ya, bersyukur. Oke. Bersyukur. Kita akan akhiri ibadah ini saudara. Bersyukur karena kasih-Mu sembah, ya. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari sekali lagi saudara pujikan pujian ini. Bersyukurlah, amin. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih-Mu sembah. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah. Sekali lagi katakan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Mengadakan wajahmu ke langit dan terima berkat ini. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam bisnismu, dalam pendidikanmu. Dibuat Tuhan berhasil dan berkemenangan. Engkau akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Dan terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati, amin.